Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal MAOC P3K tahun 2024 part yang ke-7 terdiri dari 10 soal. Langsung saja kita masuk ke pembahasan soal yang pertama. Soal yang pertama berikut ini adalah termasuk prinsip keterbukaan informasi kecuali maksimum access limit exemption atau prinsip semua informasi bersifat terbuka dan bisa diakses masyarakat. Informasi yang dikecualikan adalah informasi yang berpotensi merugikan kepentingan publik dan harus bersifat terbatas dan tidak permanen. Permintaan informasi harus disertai dengan alasan. Informasi harus utuh dan benar. Jawaban yang paling tepat adalah betul, yaitu permintaan informasi harus disertai dengan alasan kecuali ya. Jawabannya benar. Lanjut kita ke soal yang kedua. Disreksi administrasi menjadi starting point bagi masalah moral dan etika dalam dunia administrasi publik. Maksud dari diskresi adalah bentuk fleksibel aturan yang berlaku, kebebasan pejabat dalam mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan sendiri, keputusan yang disepakati bersama antara pejabat ataupun pemberi layanan dengan masyarakat. Tidak ada jawaban yang benar. Jawaban yang paling tepat adalah keputusan yang disepakati bersama antara pejabat ataupun pemberi layanan dengan masyarakat ya. Baik, soal yang ketiga. Berpikir terbuka dengan belajar hal yang berbeda adalah gambaran dari seseorang yang melakukan proses belajar, yaitu learn, unlearn, dan relance. Proses belajar yang aktif, proses belajar yang terbuka. Jawaban B dan C benar. Jawaban yang paling tepat adalah yaitu learn, unlearn, dan relance ya. Itu jawaban yang tepat. Soal yang keempat. Pentingnya ASN selalu meningkatkan kompetensi antara lain yang paling sesuai, yaitu sesuai kebijakan hak pengembangan ASN dalam Undang-Undang ASN, sesuai kebijakan pembangunan nasional, sesuai sistem pengembangan ASN, salah semua. Jawaban yang paling tepat yaitu sesuai kebijakan hak pengembangan ASN dalam Undang-Undang ASN ya. Baik, soal yang kelima. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, adanya hak pengembangan pegawai yang mengatur jumlah jam pelajaran hak pengembangan bagi pegawai. Sekurang-kurangnya 24 jam pelajaran bagi PNS dan maksimal 20 jam pelajaran bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Sekurang-kurangnya 24 jam pelajaran bagi PNS dan maksimal 20 jam pelajaran bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Sekurang-kurangnya 20 jam pelajaran bagi PNS dan maksimal 20 jam pelajaran bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Sekurang-kurangnya 20 jam pelajaran bagi PNS dan sekurang-kurangnya 20 jam pelajaran bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Jawaban yang paling tepat yaitu sekurang-kurangnya 20 jam pelajaran bagi PNS dan maksimal 20 jam pelajaran bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ya. Jadi jawabannya adalah yang ketiga. Lanjut ke soal yang keenam. Salah satu pendorong pentingnya ASN selalu meningkatkan kompetensi antara lain yang paling sesuai, yaitu dinamika perubahan proses kerja instansi, perubahan dinamika dunia VUCA, dinamika arahan pimpinan, dinamika pertentangan global. Jawaban yang paling tepat yaitu perubahan dinamika dunia VUCA ya. Baik, soal yang ketujuh. Dengan berlakunya tatanan nilai berakhlak untuk perilaku kompeten, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain berpendidikan, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. A dan C benar. Jawaban yang paling tepat yaitu A dan C benar. Soal yang ke-8, berikut pernyataan yang paling sesuai terkait
Konsepsi kompetensi adalah meliputi 3 aspek penting terkait dengan perilaku kompetensi, meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan etika yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan, aspek pengetahuan, keterampilan, dan sifat yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan, aspek pengetahuan, keterampilan, dan etika yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan, aspek pengetahuan, pengalaman, dan etika yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan. Jawaban yang paling tepat yaitu aspek pengetahuan, keterampilan, dan sifat yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan. Baik, soal yang ke-9, yang dimaksud dengan modalitas etika, pelayanan yang berkualitas, pelayanan yang relevan, jabatan antara norma moral dan tindakan faktual, mempertimbangkan pilihan sarana kebijakan. Jawaban yang paling tepat yaitu jembatan antara norma moral dan tindakan faktual ya. Baik, soal yang ke-10. Berikut ini adalah bentuk kode etik ASN yang tertuang dalam Undang-Undang ASN kecuali melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menggunakan kekayaan dan barang milik negara untuk keperluan pribadi. Jawaban yang paling tepat yaitu menggunakan kekayaan dan barang milik negara untuk keperluan pribadi. Demikian Bapak Ibu pembahasan part yang ke-7 terkait pembahasan soal MOC P3K tahun 2024. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sometimes